Assalamualaikum para pemirsa dimanapun berada. Sekarang kita mau ngunjungin teman petani nih, salah satu petani muda, petani milenial juga, Indramayu. Dari Indramayu ini baru datang dari Taiwan ya kalau nggak salah, Taiwan apa Hong Kong. Kita mau mengupas tentang dunia pertanian dia dari luar negeri itu seperti apa, ilmunya seperti apa. Ini kita dalam perjalanan. Ini supir saya nih. Siap. Dengan Bang Ivos. Bang Ivos. Oke. Alhamdulillah sudah sampai di lokasi di Desa Slieg ya. Di Desa Slieg ini kita udah sampai. Oke, yuk kita langsung ketemuan sama petani muda kita. Habis perjalanan ini namanya apa namanya tuh, dari Taiwan ya. Beliau ini punya pengalaman banyak nanti di pertanian. Kita mau cerita sama beliau nih. Nah, ini nih orangnya nih. Gondrong sih. Kenapa ceritanya gondrong? Guys. Hari. Ini dari mana ini? Anu saya dari Patrol. Patrol, lu nyasar ke sini ya? Iya. Kapan teka nih? Hah? Kapan teka? Kemarin malam. Yang ngasih kabar ke saya. Padahal katanya kalau ngabar mah dijemput. Habis ini dulu. Karantina dulu. Oh. Yuk. Oke. 14 hari ya. Nih, saya kejar. Kita ini kayak jangan lupa ya buat teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Petani Online. Dan jangan lupa nyalain loncengnya biar kalian tahu video terbaru dari Petani Online. Langsung saja, tadi kan kita dalam perjalanan mau berkunjung ke salah satu teman saya. Pas memang habis perjalanan di luar negeri ya, di mana Kang? Mana tuh? Taiwan. Sebelum itu kita kenalan dulu. Namanya siapa Kang? Boleh disebutin? Namanya Erwin, Desa Sliglor. Desa Sliglor, Kecamatan Slieg. Slieg, Kabupaten Indramayu. Sebenarnya dulu tuh pernah saya pengen ngekspos teman saya ini yang pas kebetulan memang sedang berada di Taiwan gitu. Cuma belum sempet saja, momennya belum tepat dan nggak nyambung lah gitu. Nah pas ini baru datang, alhamdulillah saya mau pengen menggali informasi tentang pertanian yang ada di Taiwan tersebut gitu. Kita langsung saja ya biar teman-teman tahu ya bagaimana sih sebenarnya pertanian yang ada di sana gitu, sejauh apa perbedaan dengan yang ada di Indonesia gitu. Bisa diceritakan kan? Kalau dari sisi iklim dulu, misalkan kalau di Indonesia kan ada dua ya, musim kemarau sama musim penghujan. Nah kalau di Taiwan itu gimana itu tentang musimnya? Kalau di Taiwan sendiri kan musimnya nggak ada 3 ya. Musim panas, musim semi atau dingin. Nah, musim satunya itu nggak ada musim penghujan. Jadi musim hujan tuh rata gitu. Jadi musim panas, musim semi, musim dingin. Musim semi, musim dingin. Ya. Berarti sekitar 4 bulan sekali, 4 bulan sekali ya. Ya. Nah, kan itu kan biasanya kalau di dunia pertanian itu kan berpengaruh kepada jenis tanaman juga, Kang. Nah, pas kebetulan pas di sana itu mengalami 4 musim itu. Mengalami selama setahun tuh mengalami 4 musim itu. Jadi kalau musim penghujan tuh di kemarau juga ada musim penghujannya. Oh. Cuma terlalu panasnya cukup tinggi. Nah, nanti setelah musim kemarau itu memasuki musim dingin. Kemarau kemudian dingin ya. Itu. Jadi di sana itu ada 3 musim. Pertama musim kemarau ya. Terus musim semi itu dingin lah kayak gitu. Dingin. Ada salju kalau dingin itu? Kalau di daerah atas itu ada salju. Ada sampai salju. Kebetulan saya di daerah bawah
itu nggak ada salju, paling sekitar 10 derajat lah, 10 derajat ya. 10 sampai 12 derajat. Kita berbagi informasi Kang di sana Kang. Ya. Selama di sana itu kegiatan pertanian yang digeluti di apa gitu, di bidang apa? Di komoditinya ya. Ya, komoditinya itu apa? Ya, kebetulan saya di sana itu megang sayuran dan buah. Sayuran dan buah. Ya, Ya. jadi berbagai sayurannya juga banyak, sayuran daun, sayur buah. Jadi sayuran daun tuh ya banyak jenisnya lah. Dari mulai pakcoy, sawi, kangkung, kol, kubis. Ya banyak lah. Sampai sayuran buahnya kan dari mulai terong, tomat, ya kayak gitu. Oh, gitu ya. Kacang panjang, lain sebagainya. Itu ditanam sama induk semang saya. Kalau di peternakan nggak ya Kang ya, di peternakan? Kebetulan saya nggak di peternakan, nggak. Di situ Yang aja ya. teman saya ada di peternakan ayam. Di sana juga kebetulan yang banyak tuh peternakan babi. Tapi saya juga sering berkunjung ke peternakan babi karena yang banyak tuh di sana peternakan babi. Sama peternakan ayam broiler sama ayam petelur. Oke. Nah, ini berdasarkan pengalaman Kang Erwin, bisa dibandingkan tadi di tanaman sayuran ya, jenis sayuran sama buah. Ada perbedaan yang mendasar nggak sih? Atau perbedaannya antara budidaya sayuran yang ada di Indonesia dengan yang ada di Taiwan tuh gimana Kang? Bisa diceritain? Ya, sebenarnya sih perbedaannya tuh di sana penggunaan teknologi ya. Teknologi ya. Jadi mesin teknologi, pengolahannya mesin, semuanya juga, terus juga alat-alatnya juga tersedia. Lalu juga pemupukannya juga cukup teratur, jadi sehingga tanaman itu menghasilkan kualitas tertinggi. Jadi artinya di sana sampai memikirkan kualitas, nggak hanya kuantitas. Jadi kalau di sini katakanlah kita nanam kacang panjang nih. Iya, kacang panjang misalkan. Nah, kalau di sini kan nggak ada yang namanya ini yang jelek dibuang nih. Oh, di dalam waktu dia budidaya tuh. Budidaya, iya. Ya. Kalau di sana ini jelek nih ya dibuang gitu. Jadi nanti hasilnya panen itu seragam akhirnya. Nah, itu perbedaannya. Jadi dari proses ketika budidaya pun sudah disortir ya? Sudah disortir. Mana jenis yang berkualitas, yang tidak gitu sudah kita buangin gitu sudah ya? Dibuangin. Oke. Sampai ke ini enggak Kang? Di sana sampai ke tingkat pemasaran enggak sana? Kita sampai sortir sampai packaging. Nah, kebetulan saya sampai ke packaging. Tapi saya juga sering diantar ke katakanlah ke pasar induk sayuran gitu. Tapi saya nggak sampai jualan. Tapi karena itu bagiannya lain gitu. Tapi saya lebih di sana teknis budidayanya. Oke. Tadi kan lebih kepada bagaimana menjaga kualitas hasil panennya atau hasil produknya. Nah, kemudian dalam teknik budidayanya ada perbedaan nggak, kayak misalnya dari pengolahan lahan, kemudian pemupukan sama perawatan yang ada di sana, yang ada di Taiwan dengan yang ada di kita di Indonesia, itu ada perbedaan nggak? Ya, pasti ada perbedaan. Perbedaannya itu kalau di sana memang budidayanya itu sudah sesuai dengan standar operasional prosedur. Jadi artinya kalau sebelum pengolahan lahan itu tanah harus dikasih pupuk kompos kata-kata, lalu harus disingkal dengan menggunakan mesin, lalu juga harus ada pengeringan, lalu juga harus ada pembersihan. Itu di sana dilakukan semua. Apalagi pemupukannya, ada pemupukan dasar, pemupukan susulan 1, susulan kedua, susulan ketiga, sampai dengan penggunaan pestisida itu ada perbedaan yang kadang di petani sini cara budidayanya itu diabaikan. Lalu juga kayak contohnya pruning, kayak pensortiran apa itu di sana benar-benar dilakukan, semuanya dilakukan, sehingga di sana sasaran utamanya adalah baik produk sayuran maupun produk buah itu dia yang sasaran utamanya adalah kualitas. Nah, itu yang sehingga harga yang cukup tinggi. Kalau di sini kan borongan, yang penting dapat banyak kuantiti gitu. Ditimbang banyak itu hasilnya gitu. Tapi harganya nggak kurang ini. Ada semacam katakanlah pencatatan nggak di sana itu? Ada. Jadi dia masa tanamnya kapan nih. Lalu juga dia menyesuaikan waktunya. Katakanlah
Nah ini patokannya ya. Jadi patokannya itu di sini di sana bukan hanya cuma nanam-nanam doang. Jadi ada nggak permintaan? Permintaan pasarnya itu lagi butuh, dia nyari pasar dulu. Oh ini ada kebutuhan katakanlah sayur kol nih. Katakanlah berapa ton nih? Oh dia ada kebutuhan katakanlah 20 ton. Iya. Nah baru dia tanam gitu. Nah dia tanam. Jadi ada planning, jadi nggak asal nanam-nanam aja gitu. Dia cari pasar gitu. Atau minimalnya cari bakul yang nanti atau supplier yang nanti dia bisa jualnya ke situ. Jadi nggak, kita mah nanti kan bingung jualnya gitu. Enggak, di sana udah ada minimalnya tuh contohnya dia ada ketua kelompok tani, dia siap nampung. Saya baru nanam nih, baru nanam MS katakanlah okoyong, dia tanam kebutuhannya si ketua kelompoknya itu. Jadi gitu. Jadi kalau di sini kan santai aja, tanam aja ya. Pas panen bingung buangnya ya. Jadi buangnya. Harga malah jatuh. Nah ini jadi pelajaran nih buat teman-teman petani di Indonesia, sangat berharga sekali. Jadi di sana sebelum menanam tanaman atau sayuran itu sudah ada calon buyernya atau calon pembelinya gitu, atau marketnya sudah disiapin. Nah ini perlu jadi catatan buat para petani kita gitu. Jadi kalau misalkan mau menanam katakanlah untuk sayur-sayuran ya, jenis-jenis sayuran itu supaya kita tidak bingung menjualnya, itu sebelumnya sudah ada, cari dulu pembelinya. Ini salah satu inspirasi juga nih buat saya juga nih, sehingga kan nanti ketika hasil panen itu kita tidak bingung mau kemana. Ini satu poin juga yang bisa kita jadikan pelajaran ya. Nah mungkin bisa apa lagi ya Kang ya, yang bisa katakanlah bisa untuk jadi inspirasi buat petani-petani di kita di Indonesia, apa kira-kira Kang? Satu mungkin sebelum teknis budidaya, kita juga perilaku ya. Jadi perilaku, contohnya kenapa sih petani di sana itu tertib gitu, iya nggak? Artinya bisa sukses gitu kan. Nah itu karena memang petani di sana itu terjadwal, disiplin. Satu disiplin, jadi tepat waktu. Kalau katakanlah di sana itu petani itu bukan kayak di sini selengean. Di sana itu petani itu kayak orang kerja sistemnya. Jadi contohnya dia itu kerja sehari itu 8 jam. Kan? Nah, dia itu katakanlah mulai ke kebun itu ada yang jam 5. Kalau musim dingin dia kalau musim panas dia jam 5 dari mulainya. Tapi kalau kecuali musim panas juga jam 5. Tapi kalau musim dingin kebalik. Kalau musim dingin dia agak siang berangkatnya. Nah itu katakanlah jam 6, katakanlah kita jam 6 pagi berangkat. Nah nanti jam 10 itu istirahat. Jam 10, 4 jam ya. 4 jam. Nah jam 10 sampai jam 1 itu karena istirahat 3 jam. Pulang itu. Nah nanti jam 1 mulai kerja lagi sampai jam 5. 4 itu setiap hari itu rutinitas 8 jam kayak gitu. Enggak ada yang namanya sehari kerja 2 jam, enggak. Itu tuh udah terjalan kayak orang kantoran pokoknya. Petani itu kayak orang kantoran. Itu yang membedakan. Pokoknya 8 jam, kalau ada lembur ya mungkin dia sampai jam 6 atau jam 7. Tapi patokannya di sana itu minimal petani itu disiplin 8 jam. Seperti orang kerja aja gitu. Orang kerja aja. Jadi beda orang masuk kerja kantoran sama dia petani itu kalau pulang tuh bareng. Sama. Memang itu jadwalnya. Oke, ini juga jadi satu inspirasi dan pelajaran juga nih buat petani kita. Kadang emang seperti itulah yang saya rasakan juga di kita, bahwa di lingkungan kita bertani itu kayak masih bukan, seolah-olah malah jadi kayak orang rendahan gitu ya. Seharusnya kalau mau tadi disiplin tadi, seperti orang kita itu bekerja gitu, berangkat dari katakanlah jam 7 pagi sampai jam 4 sore lah, katakanlah kalau di Indonesia kan gitu ya, katakanlah jam 8 sampai jam 4 sore gitu. Nah itu disiplin seperti itu ya. Nah, tapi kalau di sana kan tadi 8 jam itu rutin tiap hari gitu. Siang itu suruh tidur. Istirahat gitu. Suruh tidur. Minimal 1 jam 2 jam tuh udah suruh tidur. Nanti kerja lagi, karena memang di sana itu waktu itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan ada waktu untuk bergurau. Artinya ya selengean gitu lain sebagainya. Untuk main-main tuh ya telat itu, karena semua waktu itu adalah uang. Jadi 1 jam itu hitungannya di sana itu kerja itu per jam.
Nah, sesuai dengan aturan itu per jam itu sekitar 150 NT. 150 NT itu kalau di sini 1 NT-nya itu 500. Berarti satu jam itu 75.000. 1 jam 75.000. Kerja kalau kerja. 1 jam mau. Iya, lebih rugi kalau 1 jam hanya untuk ngobrol, hanya untuk nongkrong, ngopi, itu rugi. Iya. Apalagi Kang yang kira-kira bisa dijadikan apa ya? Pelajaran buat petani-petani kita Kang. Iya. Yang keduanya di sana berani investasi. Berani investasi itu gini. Kalau di sini kan kadang kita petani itu sampingan, meskipun punya 2 hektar, 3 hektar juga nggak mau beli alsintan, alat setan. Di sana beli. Petani meskipun petaninya katakanlah saya pernah melihat petani itu hanya punya kalau di Indonesia hanya 100 sampai 200 bata lah. Di sana tuh harus beli traktor, minimalnya ada penyewaan. Yang keduanya mobil pick up tuh harus punya karena harus membawa tuh. Orang yang hanya luasan sekitar 200 bata itu. Karena maksimal di sana itu 100 bata itu ditanamin sayuran dan sayurannya kontinu harus kontrak. Jadi maksudnya kontrak dengan buyer tadi. Jadi dia nggak kewalahan untuk jual. Jadi betul, dia kontinu untuk itu. Jadi semuanya itu nggak ada sampingan dia sambil kerjain bangunan, katakanlah kerjain petani, dia fokus petani itu. Jadi dia dijamin dari kehidupan itu aja bisa mencukupi untuk keluarganya gitu. Kalau di kita minimal kan 2 hektar. Nah, padahal saya lihat di sana nggak luas-luas amat kok. Nggak luas. Jadi katakanlah di sini 300 bata itu bisa mencukupi untuk keluarga. Asalkan itu tadi cara kerjanya 8 jam. Apapun dia bisa tanam di situ, jadi nggak cuma nanam padi. Jadi kalau selesai padi nih, dia tanam sayuran. Selesai tanam sayuran, karena di sana nanam padi itu cuma sekali dalam setahun. Semuanya sayuran. Yang menghasilkan kan sayuran. Oke. Tuh, ini satu pelajaran lagi nih. Jadi di sana dengan luasan 200 bata itu sekitar berapa? 1.400 kali 2. 1.000, 2.000, hampir 3.000-an meter persegi lah gitu. Itu bisa jadi sumber penghasilan ya, penghasilan itu. Kita banyak loh di kita itu yang lahannya 1 bahu itu berapa itu, atau 1 hektar itu banyak. Selain pertama adalah calon buyer atau calon pembeli kita sudah ada, bisa dengan sistem kontrak tadinya, continue produksinya gitu. Kedua juga adalah komoditi. Jadi lahan itu memang produktif gitu. Atau kata bahasanya tuh bagaimana si lahan ini bisa bernilai uang kan gitu ya. Optimal lagi. Budidayanya optimal. Jadi pantas ya. Jadi tadi mengutamakan kualitas. Sehingga karena optimal maka ya hal-hal teknisnya seperti tadi investasi di alsintan, alat-alat untuk pengolahan lahan, mobil juga untuk mengangkut itu wajib itu. Di sana nggak ada yang petani yang nggak punya mobil pick up itu. Semuanya punya ya. Mobil pick up sama truk itu kadang punya. Masih banyak yang mungkin kita kalau mau kita panjang lebar. Selebihnya silakan komentar saja pada video ini. Nanti mungkin kita akan bisa tanya-tanya lebih lanjut. Itu saja teman-teman. Mudah-mudahan video ini atau tayangan ini bisa bermanfaat buat para petani di Indonesia dimanapun berada dan khususnya nih para pemuda nih. Jadi bahwa profesi bertani itu jangan dianggap remeh. Kalau kita tekun, serius dengan pola-pola yang tadi disampaikan oleh Kang Erwin itu tidak kalah dengan profesi-profesi yang lain gitu. 1 hektar itu hampir banyak lah yang dimiliki. Kalau dimanfaatkan, dikelola secara optimal, secara maksimal, insya Allah petani kita luar biasa. Jangan lupa salam tani. Oh iya, ini juga ada nih, salam tani ya. Salam sukses buat para petani dan peternak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.